Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi yang beranggotakan 5 orang, yaitu Dewi, Dita Maria, Angelita, dan Elma Jennifer. Pengertian negara. Menurut bahasa Sanskerta, negara berasal dari kata nagara atau nagari yang berarti kota. Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan yang sama. Definisi negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Thomas Aquinas. Adanya negara di dalam masyarakat didorong oleh dua hal, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk sosial dan yang kedua manusia sebagai makhluk politik. Yang kedua yaitu menurut Belle Freud, negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tertentu dan yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan bersama. Negara sebagai suatu organisasi adalah asosiasi yang supranatural yang memiliki keanggotaan, kepengurusan organisasi, domisili, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, beserta simbol dan lambang. 4 macam teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hanya satu, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, negara dan pemerintahan negara harus mewakili Tuhan dalam menjalankan hukum Tuhan di dunia. Yang kedua, yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada negara itu sendiri. Yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang berlaku. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Adapun unsur-unsur pembentuk negara. Yang pertama, pendapat klasik lebih bersifat konstitutif, menekankan aspek imperatif atau mutlak bagi berdirinya suatu negara atau de facto. Yang kedua, yaitu pendapat modern, lebih bersifat deklaratif yang menekankan aspek fakultatif atau de jure. Daerah dan kondisi wilayah suatu negara akan menentukan karakteristik dari suatu bangsa yang mendiaminya. Seperti contoh negara Belanda, bangsa yang hidup di suatu daratan yang terletak lebih rendah dari permukaan laut. Selanjutnya yaitu cara memperoleh wilayah teritorial suatu negara. Yang pertama, kependudukan atau occupation. Yang kedua, penaklukan atau annexation. Yang ketiga, pertambahan atau accretion. Yang keempat yaitu kadaluarsa atau prospection. Yang kelima yaitu penyerahan atau cessi. Daerah ekstrateritorial, yakni anggapan sebagai wilayah suatu daerah yang berada di luar wilayah negaranya. Contohnya seperti tempat-tempat perwakilan diplomatik di suatu negara. Batas teritorial negara. Yang pertama, batas buatan. A. Tembok tinggi. B. Pagar kawat. C. Jalan raya pemisahan. Yang kedua, batas alamiah, seperti contoh pegunungan yang tinggi. Sekian materi tentang negara dan konstitusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, dimohon maaf. Terima kasih.